Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk penjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Ada salah satu permasalahan hidup yang banyak dialami oleh para kaum Adam kala itu, yaitu susahnya mereka mencari pasangan hidup. Padahal tak jarang dari mereka yang memiliki kedudukan, harta yang cukup, serta wajah yang cukup tampan, yang memungkinkan hal tersebut dapat memikat lawan jenisnya. Namun sungguh aneh, hal itu tak membuat serta-merta para wanita tertarik kepadanya. Bahkan malah ada yang membencinya. Bahkan tak sudi menerima lamaran dari si lelaki tersebut. Padahal kurang apa, harta dan penampilan serta kedudukan ternyata tak mampu menarik perhatian targetnya. Hal itu dialami oleh Rudi, seorang pemuda kampung anak saudagar kaya. Sudah berumur 25 tahun, namun tak jua menemukan pasangan hidupnya. Sedangkan teman-teman sebayanya telah lebih dulu berumah tangga dan memiliki anak. Tak seperti teman-teman lainnya. Di saat remaja mereka telah berkali-kali memiliki kekasih. Namun tidak ada Rudi. Tak ada seorang wanita pun yang tertarik padanya. Padahal wajah Rudi terlihat lebih tampan dari teman-teman lainnya. Jangankan menjadi kekasih, para wanita itu berteman pun sepertinya enggan dengan Rudi. Entahlah, apa yang sebenarnya terjadi dengan Rudi. Nah, itulah yang menjadi pemikiran Rudi. Ia jadi sering melamun, memikirkan nasib dirinya yang tak seberuntung teman-temannya. Hari-hari berlalu, tak terasa, Lebaran pun tiba. Di saat orang lain berkumpul bersama keluarganya, ia malah menyendiri untuk menenangkan pikirannya yang semakin kalut. Hatinya merasa malu, sebab keluarga dan kerabatnya sering menanyakan kapan menikah. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sering dilontarkan yang membuat hatinya semakin tak karuan. Jangankan untuk menikah, calon pasangan pun belum dapat. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itulah, akhirnya ia menyendiri di belakang rumah besarnya. Di saat kekalutan hatinya sudah berada di ubun-ubun, datanglah seorang teman akrabnya dari ketika masih kecil. Senyum pun merekah menyambut temannya tersebut. Temannya itu pun rupanya telah paham apa yang menjadi beban pikiran Rudi saat itu. Perbincangan hangat pun dimulai dari A sampai Z. Mereka bahas tanpa jeda dan sampailah pada pokok permasalahan yang Rudi alami. "Wan, harus gimana aku ini?" ujar Rudi pada Wawan temannya tersebut. Sejenak Wawan termenung memikirkan jawaban atas pertanyaan Rudi. Lalu ia membisikkan sesuatu pada telinga Rudi. Kembali senyuman Rudi mengembang dari bibirnya. Dan tak lama setelah itu, Wawan berpamitan kembali ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Rudi pamit pada orang tuanya dengan alasan ada keperluan dan akan menginap di rumah temannya di luar kampungnya. Setelah mendapatkan izin orang tuanya, ia pun berangkat. Sampailah perjalanan Rudi di ujung desa. Dari kejauhan, terlihat seseorang berdiri menunggu kedatangannya, yang ternyata itu adalah Wawan, temannya yang tempoh hari datang menemuinya. Rupanya mereka telah sepakat untuk menuju suatu tempat. Dikarenakan waktu itu masih jarang kendaraan, mereka berdua menempuhnya dengan berjalan kaki. Dan ketika waktu senja hari,
sampailah mereka pada sebuah rumah sederhana yang jauh di pedalaman kampung. Ya, itu adalah rumahnya Ki Ayo yang merupakan seorang sesepuh kampung yang didapuk menjadi seorang juru kunci sebuah tempat keramat. Dan di waktu-waktu tertentu, tempat itu akan ramai dikunjungi oleh para pendatang dengan berbagai keperluan. Sampurasun, ujar mereka berdua beruluk salam dengan bahasa Sunda. 2 kali beruluk salam, barulah ada sahutan dari sang empunya rumah. Pintu rumah itu pun terbuka perlahan. Seorang kakek berdiri dan menyambut kedatangan mereka. "Ayo masuk ya," ujar si kakek yang tak lain adalah Ki Ayo. Mereka pun duduk bersila lalu mengutarakan maksudnya pada Ki Ayo. Ki Ayo mangut-mangut, lalu tak lama ia pun menanggapi perkataan mereka. Ki Ayo menjelaskan tentang apa saja yang harus dilaksanakan oleh Rudi jika ingin maksudnya berhasil. Lalu, "Apa kamu sanggup melaksanakannya?" ujar Ki Ayo seraya menatap Rudi tajam. Sejenak Rudi termenung memikirkan apa yang harus ia lakukan nantinya, antara takut dan ingin berhasil. Akhirnya ia mengesampingkan rasa takutnya itu. Lalu, "Sanggup Ki," ujarnya penuh keyakinan. "Bagus," ujar Ki Ayo. Singkat cerita, Wawan berpamitan lalu meninggalkan Rudi bersama sang kakek untuk beberapa hari dan berjanji akan datang lagi menjemput Rudi di hari yang ditentukan. Malam harinya, sekira selepas Isya, Ki Ayo mengantar Rudi pada suatu tempat, yaitu sebuah gubuk kecil di tengah ladang, tepatnya sebuah lapangan rumput yang di sanalah Rudi akan melaksanakan sesuatu sendirian malam itu. Angin dingin menusuk tulang, berhembus perlahan, menerpa ranting-ranting dan daun-daun, seperti melambai-lambai ke arah Rudi untuk segera mempercepat langkahnya. Sesampainya di sana, Ki Ayo lalu kembali menjelaskan pada Rudi tentang sesuatu yang harus dilaksanakan di tempat tersebut. Setelah itu, Ki Ayo kembali ke rumahnya dan tinggallah Rudi sendirian dalam gubuk tersebut. Sepeninggal Ki Ayo, Rudi duduk bersila dalam gubuk tersebut. Gubuk kecil berukuran sekira 3 kali 3 meter itu akan menjadi saksi bisu atas apa yang akan dilakukan Rudi malam itu. Malam pun semakin larut. Angin dingin menyeruak masuk dari sela-sela dinding bambu gubuk tersebut. Suara binatang malam terdengar riuh, membentuk irama-irama yang menegakkan bulu roma. Segera Rudi membaca mantra-mantra yang diajarkan Ki Ayo. Sebuah mantra pendek yang dibacanya dalam hati secara berulang-ulang. Ketika tengah khusyuk membaca mantra itu, tiba-tiba angin dari luar gubuk berhembus kencang. Sepertinya angin itu berputar-putar, membuat gubuk itu seperti akan terbang. Rudi merasakan gubuk itu bergoyang-goyang. Terdengar suara tiang-tiang gubuk yang gemeretak karena goncangan. Dan brak, pintu gubuk itu pun terbuka. Padahal tadi telah ia slot dari dalam oleh Rudi. Lalu dari luar gubuk terlihat sesosok bayangan hitam melayang ke arah Rudi. Melihat hal itu, Rudi pun gemetaran dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sosok hitam itu terus mendekat ke arah Rudi dan jelek. Sosok hitam itu kini telah berdiri di depan Rudi, hanya berjarak sekira 2 meter dari hadapannya. Hampir saja Rudi berteriak kencang. Jika saja tak ingat pesan Ki Ayo, ingin rasanya ia berdiri dan lari dari tempat tersebut. Dan sosok hitam itu tertawa menakutkan sambil menyeringai ke arah Rudi, memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang runcing. Sontak saja hal itu membuat nyali Rudi semakin ciut. Dengan gemetaran terbata-bata Rudi berkata-kata, memohon pada sosok tersebut tentang keinginannya. Dan tak lama sosok itu pun menghilang dari hadapan Rudi.
dengan meninggalkan aroma seperti kabel terbakar. Hal itu membuat Rudy bisa bernapas dengan lega dan tak lama. Entah karena ketakutan atau karena kedinginan, ia pun tertidur dalam gubuk tersebut. Pagi harinya, "Bangun, bangun!" Suara Ki Ayo membiarkan mimpi buruk Rudy. Dengan malas, Rudy membuka matanya, lalu mencoba bangun dari tidurnya. Setelah kesadarannya pulih, Ki Ayo lalu membawa Rudy pada suatu tempat. Tibalah Rudy dan Ki Ayo di suatu tempat, tak jauh dari gubuk tadi. Sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Di sana terlihat sebuah batu besar, mungkin sebesar rumah, yang telah ditumbuhi oleh lumut-lumut berwarna hijau tua. Di sana Rudy harus duduk bersila menghadap pada batu tersebut. Hari pun beranjak sore. Terdengar suara garengkung bersahut-sahutan dari balik pohon-pohon yang rimbun, memecah suasana sore kala itu. Dari balik batu besar di hadapan Rudy, terdengar pula suara jangkrik yang memekakan telinga. Ditambah lagi suara burung-burung yang terdengar sangat aneh di telinga Rudy. Hal itu membuat nyali Rudy menjadi gilut. Namun tekadnya sudah bulat. Ia harus mendapatkan sesuatu demi ambisinya tersebut. Apakah sesuatu yang dimaksud itu? Tak lain dan tak bukan, yaitu sebaik mantra pelet yang akan diberikan oleh si penguasa batu besar tersebut, yang harus ia dapatkan dengan melakukan ritual terlebih dahulu di dua tempat. Satu tempat telah ia jalani, dan inilah tempat terakhir, tempat bersemayamnya penghuni hutan tersebut. Hari mulai gelap, menunjukkan malam segera hadir menemani Rudy. Suara-suara binatang malam semakin riuh terdengar. Rudy menggigil menahan rasa dingin yang tiba-tiba menerpa tubuhnya. Dibacanya kembali mantra-mantra pemanggil pemberian Ki Ayo. Tak terasa, hari pun semakin larut. Beberapa kali ia menguap menahan rasa kantuk dan dingin. Dan ketika rasa kantuk itu semakin terasa, tiba-tiba suara-suara binatang malam berhenti sekejap. Sepi dan sangat sepi. Jangankan suara-suara binatang malam, angin pun sepertinya berhenti berhembus. Seakan-akan mereka takut terhadap sesuatu yang akan segera hadir di tempat tersebut. Benar saja, tiba-tiba terdengar suara tawa yang membahana. Dan blub, seperti suara benda besar yang jatuh di samping Rudy. Ketika Rudy menoleh, segera ia menutup mulutnya agar tak berteriak. Di sampingnya kini telah hadir sepasang kaki hitam legam berbulu kasar. Kaki hitam yang sangat besar, mungkin sebesar pohon di hutan tersebut. Itu baru terlihat kakinya. Bagaimana dengan bentuk tubuhnya? Semakin takut Rudy membayangkannya. Namun karena terdorong ambisinya untuk mendapatkan ilmu pelet dari makhluk tersebut, dengan bibir gemetar, ia lalu memohon pada makhluk tersebut untuk sudi memberikannya. Dan kembali terdengar tawa yang menakutkan membahana seisi hutan tersebut. Lalu dari keremangan sedikit cahaya bulan yang mengintip malu-malu yang menyeruak ke sela-sela pohon, terlihat sesuatu perlahan melayang dari atas kepala Rudy. Dan sesuatu itu ternyata telapak tangan si makhluk tersebut. Dan kali ini Rudy berteriak kencang. Bagaimana tidak? Telapak tangan raksasa itu lebih besar dari penampi beras yang biasa orang-orang gunakan untuk menampi beras. Dan yang lebih menakutkan adalah tangan raksasa itu berkuku sangat runcing. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana takutnya Rudy saat itu. Karena rasa takut yang tak tertahankan itulah ia pun pingsan di tempat tersebut. Ia baru tersadar ketika terdengar suara yang sangat familiar baginya, yaitu suara Wawan temannya.
yang saat itu telah hadir untuk menjemput dirinya sesuai yang dijanjikan tempo hari. Gagallah sudah untuk mendapatkan mantra dan ilmu pelet dari sang penguasa hutan yang bersemayam di atas batu besar tersebut, yang sejatinya akan ia pergunakan untuk menggait para wanita sesuka hatinya sebagai bentuk balas dendam atas sakit hatinya selama beberapa waktu belakang, karena ia selalu ditolak oleh para wanita. Dan yang paling parah, sepulangnya dari rumah Ki Ayo, ia malah jatuh sakit karena trauma atas apa yang ia alami di tempat ritual. Itulah akibat dari suatu ambisi yang di luar logika dan melanggar norma dalam kehidupan manusia pada umumnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.